Di hadapan kita ini udah ada dua helm dengan konsep yang mirip-mirip ya, retro. Sama-sama produk lokal, tapi memang punya desain yang agak beda dan punya harga yang mirip juga, nggak jauh beda. Yang pertama di sini ada Ink Trooper. Yang kedua adalah ada GPX GP Rocker. Harganya mirip, kisaran 700, 800, 900 ya, tergantung masing-masing toko. Dan gue menemukan kualitas yang cukup berbeda dari kedua helm ini. Kita lihat dari yang pertama ya. Kita kesampingkan ini dulu. Ini sebenarnya udah lama dipakai. Ini baru beli dan masih ada label harga malah di sini. Gue dapat 770.000, termasuk murah, bahkan lebih murah dari online ya. Ini gue beli di Jagoan Helm Bekasi. Kebetulan polos, harganya dapat 770 dan ini unit satu-satunya terakhir di toko itu saat gue beli. Jadi bisa jadi murah karena mungkin tinggal satu lagi gitu kan. Oke, kita lihat lebih detail. Yang pertama, dia punya visor yang cukup tebal dibandingkan dengan Ink Trooper ini. Ketebalannya lumayan beda dan ini kelihatan lebih rigid. Terus selanjutnya, ini kan dari luar ya, si visor itu nggak masuk ke dalam helm kayak Ink Trooper. Tapi dalam hal ini lebih keren sih, karena si visornya masuk ke dalam helm. Jadi kalau lagi dibuka seakan-akan kayak nggak ada kacanya gitu. Kalau ini kan kelihatan kacanya di atas. Nah, kita mulai masuk ke dalam. Di dalam ini kita dapat busa yang lumayan bagus nih. Ini empuk banget. Untuk helm harga di bawah 1 juta ini empuk banget sih. Enak dipakainya. Terus yang gue suka dari helm ini tuh ini nih. Si lock double D-ring itu dia pakai magnet. Nah, nempelnya tuh sini pakai magnet. Nah, jadi nggak, kalau lagi narik tuh nggak susah payah, sehingga meminimalisir lock ini copot, entah yang dari sini atau yang dari sini. Bisa suka copot nih. Di Ink ini udah copot. Jadi gue nggak bisa ngelock si double D-ringnya ini. Jadi cuma bisa dicantolin di sini aja, habis itu udah nggak ada di lock sama sekali. Untungnya ini double D-ring kan. Terus selain itu busa-busanya empuk, visornya kelihatan lebih rigid juga. Secara desain ini oke banget sih kalau menurut gue. Retronya dapat dan dia kelihatan lebih menggelembung gitu ya. Jadi dua-duanya ini size XL, kelihatannya lebih gede. Terus ini juga udah support buat intercom ya. Jadi dia udah punya slot buat si speakernya di dalam. Jadi nggak ganjel-ganjel lagi di telinga kalau kita pasang intercom. Dan juga masih support untuk kacamata di sini. Ini kalau kita pakai kacamata di sini masih aman. Nanti gue demonstrasikan saat gue pakai helm ini dan helm ini. Oke, disimpan dulu. Oh, satu lagi. Dia punya ini nih. Ini di sini tuh ada buat ventilasi ya. Dan ini ventilasi beneran. Masuk udara dari sini. Di dalamnya ada knop tutup bukanya. Dan ini beneran ventilasi. Gak cuman pajangan. Oke, sekarang kita pindah ke Ink Trooper. Di Ink Trooper ini lebih ringan, kelihatan lebih ringan. Terus material di dalamnya kebanyakan agak kulit-kulit begini ya. Tapi karena ini kondisi udah jelek, jadi ya begitu deh. Terus busanya tuh ini kurang empuk dibandingin ini, jauh empuknya. Ini lebih empuk banget. Ini masih agak keras dan cenderung tepos. Terus nah ini yang gue bilang. Ini pin locknya copot. Jadi di sini tuh nggak bisa di lock nih. Cuman bisa di belit-belit di sini aja udah. Gitu. Selain itu secara desain ini oke. Cuman memang tidak serigid GP Rocker. Tapi kalau desain ini oke banget sih. Dan helm ini juga udah punya slot untuk udah punya slot untuk intercom. Jadi kalau naruh speaker di sini aman. Dan pakai kacamata juga oke. Gitu. Jadi untuk build quality, gue sih sebenarnya lebih senang yang ini. Ini kelihatan lebih rigid, busanya lebih empuk. Tapi untuk desain sebenarnya ini masih menang sih. Gitu. Harganya mirip-mirip. Sekarang gue mau coba helm ini di kepala ya. Senyaman apa, seenak apa, nanti gue ceritain. Oke, sekarang gue mau cobain helmnya satu persatu. Kita pakai balaclava dulu supaya gampang masukinnya.
dan nggak perlu benerin telinga lagi kalau udah helmnya masuk ya. Ya, yang pertama kita cobain yang JP Rocker dulu. Oke, ini adalah helm JP Rocker yang tadi gue kasih lihat ke kalian. Feel-nya pakai helm ini tuh ini lebih luas karena dia rata dan kecil kan. Jadi view-nya lebih luas. Terus agak sedikit lebih berat dibandingin sama Ink Trooper. Tapi busanya empuk. Jadi nyaman dan gak kerasa ngejepit gitu ya. Ini kerasa ngebungkus aja. Ini enak banget sih. Gitu, dan view-nya ini loh, view-nya ini luas. Walaupun dia helm full face, tapi view-nya luas karena ininya kecil. Jadi di jalan itu nggak cukup nyaman ya dipakai harian. Sekarang kita coba pakai kacamata. Oke, ini adalah JP Rocker saat gue pakai kacamata. Ini masih bisa masuk di sini dengan nyaman. Tapi saran gue kalau pakai JP Rocker jangan pesen size yang terlalu mepet atau terlalu kecil dibandingin kepala kita ya. Contoh ini gue pakai size XL. XL di gue relatif lebih ngepas, tidak ngejepit, tidak ngegigit, jadi kacamata bisa leluasa masuk dan keluar gitu. Ini enak banget sumpah. Enak. Karena view-nya luas. View-nya luas jadi di jalan dan pandangan kita tuh nggak terhalang apapun gitu ya. Ini keren sih. Oke, selanjutnya kita cobain yang Ink Trooper. Ink Trooper tuh ringan banget, enteng banget. Nah, ini Ink Trooper, ini helm enteng banget, ringan banget di kepala rasanya. Cuman kekurangannya adalah karena desainnya di sini agak manjun, agak lancip gitu ya, agak ke atas. Jadi dia lumayan menghalangi nih. Seandainya rata di sini, mungkin view-nya bakal seluas yang JP Rocker tadi. Tapi ini enteng, ini nyaman. Sama setelah gue pakai sih, kekurangannya adalah anginnya tuh kenceng banget. Jadi di dalam itu rasanya gemuruhnya masih kerasa. Ini di Ink Trooper. Tapi ini helm enteng dan harganya oke. Walaupun si busa ini nggak empuk ya. Karena busanya agak keras jadi rasanya ya biasa aja gitu. Nggak ada rasa empuk-empuknya dalam helm. Tapi ini helm ringan banget. Sekarang kita cobain pakai kacamata di helm ini ya. Pakai kacamata di helm ini rasanya nggak jauh beda sama di JP Rocker. Bedanya adalah karena di sini lancip, saat masukin kacamata tuh kadang nyangkut di sini. Jadi kita mesti agak naikin, masukin baru turunin lagi. Gitu. Sisanya oke, nggak ada masalah. Oke, itu tadi beberapa percobaan ya, perbandingan dari kedua helm yang harganya ada di range yang sama dan sama-sama buatan lokal juga. Yang satu punya build quality yang lebih oke, lebih rigid. Yang satu lagi punya desain yang lebih oke juga. Tapi ini kebalik lagi ke selera kalian. Kalian mau yang kelihatan lebih padat, lebih rigid, lebih empuk, atau yang desainnya lebih lancip gitu ya. Balik lagi ke selera kalian. Kalian mau beli yang mana? Balik lagi ke keinginan dan selera kalian. Gue balikin ke kalian. Oke, dari gue segitu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.